Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain satu buah device yang akhir-akhir ini lagi gue pakai sering banget nih, namanya Sharp ANSS2 Sound Partner. Itu sebuah earphone, hitungannya nih kayak gini, earphone atau apa ya, speaker, tapi kalian bisa gantungin di badan dan kira-kira bisa buat ngapain. Langsung aja di Sistera Gadget Review. Jadi si Sharp Sound Partner ini sebenarnya adalah sebuah Bluetooth earphone yang cara penggunaannya cukup unik ya. Jadi dia taruh di bahu gini aja. Jadi kita nggak pakai taruh di kuping nih, untuk pakainya nih kayak kalung. Jadi cukup nyaman dan berbeda dengan si Galaxy Buds misalnya. Kalau kalian yang udah taunya itu kan suka ada kayak kalau kita pakai earphone di kuping itu kan dia ada namanya ambient sound yang bikin kita bisa ngedengar suara luar. Jadi tetap bisa ngobrol sama orang sekitar walaupun sambil dengar lagu. Ada juga si Sony yang bikin ada open earphone juga, itu yang bolong, jadi kita tetap bisa ngobrol sama orang sekitar sambil dengerin lagu. Tapi penggunaannya menurut gue itu cukup nggak praktikal ya, mungkin agak repot, kadang tepat nggak tepat. Nah paling enak kan kayak gini nih, jadi si Sharp bikin ini suaranya tuh speakernya tetap di samping kita, tapi kita tetap mesti bisa ngobrol sama orang sekitar, jadi nyaman juga di kuping, nggak ganggu. Nah ini efeknya apa, kita bisa setel misalnya nonton film gitu malam-malam kayak gua gitu kan, jadi kalau di TV-nya nggak ada suara, tetap di sini tetap suaranya kencang, jadi nggak ganggu orang sekitar dan kita tetap bisa menikmati lagu sambil nonton, sambil jalan-jalan ya, mau sambil kencing pun masih bisa tetap jalan terus filmnya. Oke, jadi langsung aja kan gue jelasin apa yang kalian dapat di paket pembeliannya si Sharp ANSS2 ini yang sound partner ya. Jadi dusnya seperti ini, tulisannya Sharp ANSS2 sound partner, dan ini gue beli yang warna black. Jadi ada warna black dan white. Di sini gue beli yang warna black, dan ini ANSS2 ya, pastiin yang dapat Bluetooth transmitternya tuh, kasih lihat. Dusnya seperti ini. Dan ini jadi udah resmi Indonesia. Tentu aja dapat kartu garansi dari Sharp tuh. Oke, kita geser. Di sini kalian tentu aja dapat kertas manualnya. Nah, di kertas manualnya ini akan dijelasin ada dua macam, ada ANSS2 dan ANSS2M. Nah, yang M ini mungkin versi yang mobile yang lebih kecil. Tapi kalau kalian lihat di dalamnya akan dijelasin lagi, dapatnya juga lebih banyak kalau yang ANSS2 nih. Jadi kalian dapat satu buah Bluetooth transmitter ANSS2 only itu kalian lihat, dan di sini kalian dapat lebih, ada audio kabelnya. Ini seperti jack untuk earphone jack ya, 3,5 mm. Ada micro USB power cable juga dapat dua, jadi satu lebih panjang dan satu lebih pendek. Nah, kan langsung tentu aja dapat earphone ya kan, ini gue jelasin dulu deh. Jadi si Bluetooth transmitter ini fungsinya adalah yang ngebedain si ANSS2 dengan ANSS2M. Jadi pastiin kalian harus beli yang versi ini, karena ini jadi berguna untuk memancarkan suara tapi bisa nge-split gitu. Jadi yang bekerja tuh kalau misalnya Bluetooth langsung ke handphone atau ke TV kan yang kerja Bluetoothnya sama TV-nya. Nah ini ada transmitternya. Ini gunanya dia bisa nge-split suara dan mengangkat kualitas suara jadi lebih baik. Ini tentu aja udah ngedukung aptX ya. Dan kalian lihat di sini transmitternya ringan banget, bentuknya kayak plastik gini warna hitam. Dan kalau dilihat di bagian belakangnya ada colokan untuk earphone jack 3,5 mm, dan ada slot optical di sini. Ini kalau slot optical kabelnya kalian harus beli terpisah, tapi gue saranin kalian beli aja karena nggak berapa duit, cukup murah. Aku cari-cari di toko online cuma 10.000. Di sini ada colokan untuk micro USB untuk ngecasnya, untuk power, dan di sini ada tombol untuk pairing, tentu aja untuk konekinnya ke si earphone itu sendiri. Dan juga di sini ada switch mode, mau versi audio atau mau optical. Jadi kalau audio itu tentu aja ngambil suara dari earphone jack, dan tentu aja suara misalnya kayak di TV atau di handphone kalian akan langsung pindah ke si earphone. Nah kalau yang di optical, nah di sini kalian slotnya colok di optical dan kalian membutuhkan sebuah kabel optical. Itu fungsinya kalian bisa nge-split suara. Jadi misalnya kalau lagi nonton TV, di TV-nya nggak ada suara mati, tapi di earphone kita ada suara. Nah jadi enak tuh. Jadi nggak ganggu tuh, dan nggak matiin suara dari TV. Misalnya TV-nya mau dikencengin, di sini matiin, atau kebalikannya TV-nya nggak ada suara tapi di sini ada suara, bisa. Nah sedangkan kalau si earphone ini kan nggak bisa, jadi nyatu, ketarik suara TV. Misalnya kalau kalian TV-nya ya lah, kalau TV-nya lagi tiba-tiba kalian cabut earphone-nya, suaranya kita kencang tiba-tiba TV-nya. Kalau dikecilin dia ikut kecil gitu kan. Jadi langsung kita lihat ke bagian si earphone-nya aja. Ini bentuknya cukup unik ya, jadi earphone-nya dipakainya seperti kalung, dan bahannya ini plastiknya cukup mewah ya, gue feel-nya suka sih, ini kayak halus gitu. Dia matte warna hitam, dan aksen untuk speakernya dibedain ada warna biru. Dan di sini bobotnya pun nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, jadi bisa betah berlama-lama kita pakai di leher lah ya. Dan ini tentu aja fungsinya ngeluarin suara dari sini, dan juga bisa buat angkat telepon juga. Dan tombol-tombolnya ini akan gue jelasin. Ini ada tombol untuk Bluetooth, tentu aja untuk konekinnya
Jadi tombol Bluetooth di sini bisa konekin langsung ke TV atau ke handphone kalian, atau juga kalian bisa konekin ke si ini Bluetooth transmitternya untuk jadi bisa nge-split suara kayak yang gue jelasin tadi. Di sini tentu aja tombol power kalian tahan, langsung kalian bisa tahu baterai indikatornya high atau low gitu. Ini ada tulisannya Aqua Sound Partner, dan kalau di sebelah kanan ada tombol untuk clear voice. Jadi di sini kalau misalnya kalian ada router atau ada sinyal radio yang ganggu kerasak-kerasak suaranya, kalian bisa clear voice di sini, ntar akan jernih lagi. Dan di sini ada volume up, volume down, dan yang terakhir ada tombol play. Ini tentu aja buat angkat telepon atau juga dengerin lagu, bisa pause and play. Di bawahnya ada pengecasannya menggunakan micro USB. Jadi pengecasannya di sini satu kali ngecas itu bisa dapat sekali jalan 16 jam lah, bisa nonton film puasa, nonton film seri. Oke guys, jadi ini akan gue jelasin cara connect ini ya si sound partner ini dengan TV. Di sini gue pakai TV-nya Sony dan ini nggak ada masalah karena bisa aja. Jadi ada 3 cara untuk connectin si sound partner ini dengan TV kalian. Misal ada pertama yaitu dengan Bluetooth langsung antara si headphone ini dengan TV. Yang kedua adalah dengan menggunakan adapter tapi pakai headphone jack kalau misalnya emang kalian nggak punya kabel optik ya. Dan yang ketiga adalah menggunakan kabel optik yang ada dari adaptor nih. Jadinya itu yang ketiga, Bluetooth-nya yang connect itu si adaptor ini, si transmitter ke TV, lalu dari transmitter ke earphone-nya. Jadi 2 step Bluetooth-nya. Kita coba dulu yang pertama. Yang pertama ini jadi langsung ini nggak dipakai, masih kita taruh, kita nyalain aja di sini, power on. Nah, terus kita mulai konekin ke bagian pairing-nya, ditahan tentu aja untuk kedip-kedip. Ready to pair dia bilang. Nah, kita cari di TV. Ini kita search pair new accessories. Ya. Nah, keluar ANSS Tool Shop. Nah, ini kita connect langsung si Bluetooth ini. Bisa connect. Pairing. Nah, udah pair. Nah, udah pair. Nah, jadi koneksi seperti ini adalah kalau koneksi yang kita gunakan kalau ANSS2 yang nggak ada transmitter alias adaptornya. Jadi, kalau misalnya kita tes, misalnya kalau kalian setel, misalnya apa ya, si Netflix deh. Ini misalnya kalau kita setel film, suaranya itu nanti akan keluarnya di earphone ini. Kalau lihat suaranya kebaca sebagai Bluetooth. Jadi suara dari TV-nya langsung hilang, nggak bisa dual. Jadi karena kita kalau kencengin dia keluar di sini doang Bluetooth. Jadi TV udah nggak keluarin suara lagi. Itu adalah yang cara connect pertama. Tuh. Jadi suaranya langsung keluar di Bluetooth kalian. Nih kalian dengar? Di sini, tapi di TV nggak ada suara lagi, udah nggak ada. Gitu. Itu untuk cara connect yang pertama. Kalau di cara connect yang kedua ini, itu aja udah pakai si transmitternya, tapi menggunakan kabel headphone jack. Jadi di sini pakai kabel 3,5 mm. Kita connectin ke si transmitternya. Lalu transmitternya ini kita kasih power, kasih kabel power. Dicolok ke TV karena TV yang udah smart sekarang udah mendukung ada USB ya buat ngecas powernya, dan juga kita ambil suara dari headphone jack. Di sini kalian colokinnya ke jack yang gambar earphone dan di sini kasih ke USB. Jangan lupa diceteknya ke audio. Jadi untuk si bagian ininya settingannya switchnya diganti ke audio. Di cara yang kedua ini yang perlu kalian pairing jadinya antara si transmitter ini di tombol sebelah sampingnya ini kalian tahan tombol pairing sampai dia kedip-kedip. Nah, udah kedip-kedip, ini lagi pairing, lalu di pairing sama si earphone kita lagi connected juga. Nah, di cara yang kedua ini setelah kalian sudah dengar kata pair atau alias di lampu ininya udah solid ya, kedipnya tadi udah nggak kedip-kedip lagi, itu udah pair jadinya
di sini langsung fungsinya sama persis sama yang tadi connect Bluetooth, tapi di sini kalau buat TV-TV yang belum ada Bluetooth atau belum smart jadinya pakai headphone jack kayak gini. Ini hasilnya juga sama, jadi suaranya yang dari TV semua ketarik langsung kepindah di earphone. Nih, bisa lihat ngebacanya langsung headphone. Jadi kalau kita kecilin di sini di earphone sudah hilang, gak ada suara gitu ya. Tuh, jadi langsung pindah. Jadi kalau mau keluaran suara dari TV lagi, itu dari earphone-nya ini harus dimatiin atau dicabut di posisi headphone-nya, baru suara TV bisa keluar. Kalau gini suara TV ketarik, jadi cuma keluar di headphone, TV-nya nggak ada suara. Nah, ini cara yang ketiga, yaitu cara yang paling gua suka ya tentu aja. Ini adalah cara menggunakan kabel optik. Jadi kalian harus beli kabel optik itu terpisah, lalu nanti konekin Bluetooth-nya ke transmitter. Baru dari transmitternya kalian jangan lupa colokin kabel optiknya ke TV. Setelah colokin juga, nanti kalian harus pindahin ke switch-nya itu ke bagian optical. Nah, efeknya itu apa? Setelah kalian konekin berhasil Bluetooth-nya itu ke transmitter, di sini kalian akan langsung ke split suaranya. Jadi bisa dual output. Jadi misalnya di sini di TV posisinya kosong. Kalian lihat gak? Nol, nggak ada suara kalau dari TV. Tapi kita bisa atur sendiri suaranya manual dari si earphone ini. Nah, di earphone masih ada suaranya kenceng. Nah, padahal TV-nya udah nol. Nah, bisa juga dual suara, jadi TV bisa keluar suara, di earphone juga bisa keluar suara. Jadi memang cara ini yang paling enak, split. Jadi kalau misalnya kalian mau nikmatin film sambil duduk dari jauh, TV-nya nyala, ini baru paling enak. Speakernya tetap kenceng, tapi nggak ganggu, TV-nya nggak perlu kenceng. Jadi ini dia guys, namanya Sharp Aquos ANSS2 Sound Partner nih dari Sharp. Jadi ini adalah sebuah Bluetooth earphone yang menurut gua sih sangat berguna ya kalau buat orang-orang seperti gua nih. Jadi kalau misalnya kalian yang suka mau nikmatin film tapi takut kenceng banget kalau gedein suara, biar kalian kan kalau nonton TV kan jaraknya jauh gitu, tapi takut kebangunin anak, atau juga kalau kalian pakai earphone yang taruh di kuping itu jadinya bisa nggak dengar kalau tiba-tiba ada yang manggil ataupun ada yang ngajak ngomong atau anak lagi nangis gitu kan. Jadi kalian butuh sebuah earphone yang kayak gini yang bisa menikmatin suara atau movie gitu tanpa takut nggak dengar environment sekitar. Sebenarnya kalau misalnya buat dengar lagu pun bisa, cuma menurut gua kualitas suaranya sebenarnya jernih, cuma kurang kenceng. Jadi kayaknya lebih tepat kalau buat nonton film. Di sini kalian kalau pakai gini juga nggak lama-lama nggak bikin capek gitu kan, dan ya mungkin bisa sambil jalan-jalan nyantai aja, kuping juga nggak pegel gitu kan. Dan kalau misalnya emang kalian tertarik, gua sih saranin harus beli yang ANSS2 ya, yang seri yang ada Bluetooth transmitternya, karena ini harganya cuma berbeda dikit doang. Yang ini gue dapetin di harga 650 ribuan. Ini worth it banget menurut gue. Kalau kalian cek di website luar negeri, ngejual si Sharp Aquos ini tuh sampai 1,5 juta atau bahkan sampai 2 juta. Jadi kayaknya ini made Indonesia, jadi harganya cukup murah di Indonesia. Jadi gue saranin kalian ngecek aja. Kalau kalian mau beli yang versi nggak ada Bluetooth transmitternya, itu kayaknya bedanya cuma 100 ribuan tuh, kalau nggak salah jadi 4,5 atau 500 ribu. Ntar gue coba taruh link pembeliannya di description video di bawah. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe. Gue Agus di Star Gadget Review. See you next time.